Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak calon guru ASN P3K di seri belajar mandiri calon guru ASN dan P3K. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait desain dari modul belajar dan berbagi seri belajar ini. Jadi pendahuluannya adalah kebijakan Kemdikbud terkait pengangkatan guru ASN dan P3K. Kemudian guru ASN dan P3K itu idealnya adalah bagaimana mereka mengetahui kompetensinya dan melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi guru itu dia tahu secara penilaian dirinya, menilai dirinya itu dia paham akan kompetensinya. Mereka tahu akan kompetensinya dan dia mampu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi dia terus berkembang sesuai dengan kompetensi yang perlu dikembangkan. Kemudian guru ASN juga harus mampu memiliki kompetensi yang holistik. Ya namanya guru. Kalau guru itu adalah sumber informasi, sumber pembelajaran yang dapat digali oleh peserta didiknya. Jadi mulai dari kompetensi yang mudah, ya dari kompetensi yang rendah hingga kompetensi yang kompleks. Di mana nanti guru ini sebagai bank datanya pembelajaran dari peserta didiknya. Jadi nanti kalau peserta didiknya bertanya itu guru itu tidak ada alasan nanti ya saya cari dulu jawabannya. Tidak seperti itu. Tetapi guru itu semuanya sudah ada di isi kepalanya. Kemudian guru itu harus mampu mengimplementasikan pedagogi content knowledge. Jadi pedagogi content knowledge itu bagaimana guru mampu mengajarkan, mampu menggunakan teknik-teknik belajar dalam mengembangkan kontennya. Nah, kontennya ini adalah konten-konten yang sudah kita siapkan dalam seri guru belajar. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, ruang kolaborasi, dan komunitas pembelajaran. Tantangannya adalah bagaimana pada saat kita mengembangkan modul ini adalah bagaimana si guru itu mampu belajar mandiri, ya, belajar mandiri. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan soal-soal latihan yang sebagai bekal dalam mengikuti seleksi guru ASN P3K. Jadi nanti guru-guru itu nanti calon guru ASN dan P3K ini dapat belajar secara mandiri, modul-modulnya diberikan, informasi semua diberikan, kemudian bahannya itu dibuat seminimal mungkin ya, dicang potong kecil-kecil gitu ya. Jadi nanti si guru itu dia bacanya sedikit-sedikit tapi dia dapat mudah untuk memahami dan meningkatkan kompetensinya. Nah, hanya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nih guru kita itu, ini masanya adalah masa pandemi. Masa pandemi itu bagi guru itu tidak normal pada saat belajar dan mengajar. Kalau guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, yang keadaan normalnya adalah bagaimana guru mengajar tatap muka. Nah ini tuh udah kalau istilah guru itu istilahnya guru ini nggak normal ini ngajarnya gitu. Karena harus mengajar dan belajar dengan secara daring, memanfaatkan teknologi informasi. Ada pendekatan pedagogi yang harus kita pahami di sini, yaitu social constructivism. Bagaimana kita mengkonstruk pengetahuan dan pemahaman kita ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu lingkungan sosial yang mana? Lingkungan di mana terjadi pembelajaran di dalam komunitasnya antara guru dengan guru, rekan sejawat dan seterusnya, memanfaatkan media-media yang ada. Itu kita masukkan ke dalam modul seri belajar ini. Jadi semua itu terintegrasikan. Jadi nanti teman-teman itu bisa belajar modulnya, kemudian bisa latihan soal-soalnya. Ini untuk membekali apa? Sebetulnya ibu bapak guru calon guru ASN P3K itu sebetulnya secara kompetensi itu sudah ada semua. Gitu. Secara kompetensi sudah ada semua. Itu sudah ada dapat semua di bangku kuliah. Gitu. Pada saat belajar di kampus, kemudian ada belajar dari sumber-sumber lain. Sifatnya ini, modul yang kita kembangkan ini adalah sifatnya adalah merefresh bagaimana ibu bapak nanti dibekali pemahaman dan keterampilan dalam mengikuti seleksi ASN P3K. Jadi nanti ibu bapak nanti bisa menggunakan sistemnya dibuat sesimpel mungkin ya, sesimpel mungkin. Jadi ibu bapak tidak jelimet di sistemnya. Jadi ibu bapak tinggal klik sana, klik sini sudah langsung buka pembelajarannya.
Kemudian yang paling penting di dalam belajar ini adalah ibu bapak nanti ada satu fitur yang kita namakan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Karena di sini tidak ada fasilitator, tidak ada instruktur, ya, tidak ada fasilitator, tidak ada instruktur, ya, yang dapat mengajari ibu bapak, ya. Tetapi ini kita memanfaatkan peer learning atau belajar dengan sesama menggunakan ruang kolaborasi. Di mana nanti ruang kolaborasi itu diberikan semacam pemantik-pemantik, ya, pemantik-pemantik baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk grafis, dalam bentuk soal atau dalam bentuk kasus. Nah, nanti ibu bapak berkolaborasi di situ, berkolaborasi antara teman yang satu, teman yang lainnya, berdiskusi bla 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 terkait kasus-kasus yang diberikan. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan. Kemudian komunitas pembelajaran ini adalah ibu bapak jika punya permasalahan, oh saya nggak ngerti nih tetap pada suatu konsep materi, saya nggak paham ini tentang konsep materi ini, saya posting di situ. Ibu bapak yang saya banggakan, mohon izin, saya punya permasalahan ini, saya mempunyai permasalahan ini dan saya merasa berat pada saat saya mengajarkan ke anak-anak didik saya. Boleh dong di-share pengalaman ibu bapak. Wah, nanti dari teman-teman yang lainnya tuh, oh menurut saya begini. Kalau di sekolah saya punya pengalaman seperti ini, mungkin bisa diterapkan dan seterusnya. Ini apa? Untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Itu tujuannya. Jadi nanti bahan belajar ini sebetulnya mandiri, memanfaatkan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran, ya, yang dikembangkan secara ringan. Kelebihannya ini berbeda dengan bahan belajar lainnya. Kelebihannya bahan belajar ini nanti didampingi dengan soal-soal untuk latihan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Jadi kalau saya nih misalnya, saya bidang studinya IPA, saya akan belajar modul IPA-nya, ada fisikanya, ada kimianya, biologinya, ya. Karena IPA itu kan integrasi tiga bidang tersebut. Kemudian saya juga akan dapat nih soal-soal latihan. Oh, saya akan bisa latihan bidang studi IPA-nya. Kemudian pendamping pedagoginya juga saya akan dapat. Lengkap, jadi satu paket itu lengkap. Jadi nanti teman-teman guru yang masuk ke sini itu lengkap. Dia dapat modulnya, dia dapat latihan soalnya, dia dapat pedagoginya lengkap. Kemudian ini sistemnya dibuat seringan mungkin. Kemudian mendorong kemandirian, ya, mendorong kemandirian guru untuk belajar. Kemudian bagaimana mendorong kita, ya, untuk berbagi, ya. Guru itu semakin banyak berbagi akan semakin nempel di kepalanya, akan semakin paham, akan semakin mengerti akan proses pembelajaran, kemudian akan substansi materinya dan seterusnya, memanfaatkan ruang kolaborasi dan learning community. Jadi berbagi di dalam lingkungan sosial. Nah, desainnya seperti ini. Jadi si modul belajar itu nanti isinya itu ada pendahuluannya tentang kebijakan dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen, kemudian tantangan belajar, kemudian pentingnya komunitas pembelajaran, kemudian bagaimana sih menggunakan sistemnya. Jadi pengantar modulnya, teknis penggunaan modulnya itu nanti akan diberikan semua. Jadi teman-teman tinggal klik baca. Sebetulnya bagi ibu bapak yang tingkat kemandiriannya besar itu sangat membantu sekali. Kemudian ada fasilitasi calon gurunya di sini. Jadi menyajikan bahan mandirinya, kemudian latihan soalnya dalam bekal nanti mengikuti seleksi guru. Nah, modul ini dan soal ini bukan bahan utama, tetapi ini adalah bahan yang disiapkan untuk ibu bapak untuk merefresh kembali kompetensi yang sudah didapat sebetulnya, sudah punya, tapi kita refresh kembali, ya, dengan menggunakan sistem yang sederhana, simple gitu ya, untuk dipelajari. Kemudian pendekatan pedagogi yang digunakan secara daring, ya. Nah, pada saat proses pembelajaran ini selesai, nanti ibu bapak itu akan dijadwalkan untuk tryout. Coba sampai sejauh mana ibu bapak dalam proses pemahaman dan pengetahuan ibu bapak itu udah nyampe mana? Tryout, ya. Tryoutnya nanti kalau ibu bapak tryoutnya, aduh nilai saya ternyata masih rendah nih,
gimana ya, ikut tryout berikutnya. Itu untuk terus meningkatkan kompetensi kita terkait substansi materinya. Nah, di dalam substansi materinya ini yang dikembangkan adalah ada beberapa sifat dari modulnya. Jadi modul itu dibuat dengan substansi materi yang urgent, ya. Kemudian dia esensial materinya. Jadi tidak materi yang S1 itu digebrokin semua, itu enggak semua begitu. Sifatnya rangkuman. Kemudian nanti di belajarnya itu ada audio ya, ada paparan segala macam. Itu untuk lebih bagaimana Ibu Bapak bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya. Diperkuat dengan ruang kolaborasi dengan komunitas pembelajarannya. Jadi nanti di situ Ibu Bapak belajar. Walaupun ini bukan, ingat ya, ini bukan bahan belajar utama dan ini bukan soal ujian seleksi. Tapi ini adalah untuk merefresh Ibu Bapak dalam pemahaman dan pengetahuan substansi materinya. Jadi perangkatnya nanti bisa bebas, Ibu Bapak bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, atau menggunakan komputer, baik itu di sekolah maupun di rumah, baik bisa menggunakan tab atau iPad yang ada di rumah, itu nanti akan terkoneksi ke sistem belajar dan berbagi. Jadi ini fleksibel nih, Ibu Bapak kalau lagi jalan ke pasar ya, Bapak-bapak nganter ibunya ke pasar atau ibunya nganter bapaknya ngambil sesuatu di kantor sambil di mobil tunggu atau di ruang tunggu buka HP-nya baca, itu downloadable. Jadi modulnya yang kecil-kecil itu nanti bisa di-download, dibuka, dibaca ya. Dibuka, dibaca, kemudian bisa juga di-print. Ya, kalau misalnya kesulitan baca di handphone, di print, dibuka-buka ya sambil mau tidur atau habis ibadah sholat subuh misalnya, buka dulu, baca dulu, baru pergi ke sekolah, ke kantor ngajar dan seterusnya. Setelah istirahat baca lagi. Nah, itu dibuat sefleksibel. Kemudian substansinya di dalamnya itu ada deskripsi bahan belajar mandirinya, di dalamnya itu ada peta kompetensinya. Apa saja sih kompetensi yang dicari di dalam modul itu gitu ya. Jadi indikator pencapaiannya, saya baca modul ini itu indikatornya apa ya, bisa biar saya bisa dapat sini. A, B, C, D itu sudah jelas di dalam modulnya, itu rangkaiannya sudah jelas. Gradasinya sudah jelas, dari yang paling rendah sampai yang paling sulit itu sudah jelas. Ruang lingkup belajarnya, petunjuk belajarnya sudah diinformasikan. Pembelajarannya sendiri sudah diinformasikan. Berdasarkan IPK yang tertentu itu pembelajarannya seperti apa, uraiannya, latihan soalnya itu diberikan semua informasinya. Jadi nanti bisa dipelajari secara offline, download, print ya, offline. Kalau tidak ada internet, print saja di rumah, download, baca ya, baca di rumah, atau bisa lakukan secara online. Hanya bedanya pada saat online, Ibu Bapak bisa menggunakan ruang kolaborasi dan learning community. Itu satu hal yang jadi kekuatan di kita. Bidang studi yang sementara ini sudah selesai, yang sudah dirilis itu ada 26 bidang studi. Jadi dari mulai PGSD sampai ke informatika. Nah, antropologi, bahasa Korea, bahasa Belanda, dan kejuruan ini sedang proses pengembangan. Jadi nanti sebentar lagi kita akan punya komplit semua untuk semua jenjang bidang studi. Kemudian ini modul belajar mandirinya, ya nanti Ibu Bapak akan terbiasa melihat modul belajar mandiri calon guru ASN P3K-nya. Nah, interaksinya nanti Ibu Bapak akan masuk ke portal guru belajar dan berbagi, kemudian akan masuk ke seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, kemudian di situ nanti dihadapkan sebuah learning management system. Ibu Bapak akan belajar di situ, ada pendahuluan, orientasi penggunaan modul. Nanti di dalamnya fasilitas belajar mandirinya itu ada bidang studinya apa. Kalau saya bidang studi IPA ya saya akan belajar IPA di dalamnya, ya, ada modul-modul IPA. Kemudian akan didampingi dengan pedagogi. Jadi Ibu Bapak itu pembelajarannya itu akan selalu berdampingan, profesional dan pedagogi didampingi. Nanti di akhir setelah Ibu Bapak proses belajarnya selesai, Ibu Bapak akan try out atau mencoba latihan-latihan soal. Nah, try out ini akan dijadwalkan. Ya, Ibu Bapak itu akan dijadwalkan. Oh, Yoki Ariana akan dijadwalkan hari Senin jam 8 sampai jam 10. Saya akan try out di situ. Ya. Tryout di situ, kemudian melihat hasilnya, oh saya ternyata hasil saya sudah cukup bagus, ada ya minimal ada 70. Kemudian saya mau meningkatkan kembali, saya jadwal lagi, ikut lagi. Terus Ibu Bapak akan meningkatkan dan merefresh pengetahuan Ibu Bapak. Alur belajar dari setiap modulnya nanti pedagogi, misalnya nih,
Pertama yang Ibu Bapak lakukan adalah penilaian diri. Sejauh mana sih saya memahami pedagogi saya gitu ya, belajar pedagoginya. Nanti saya akan lihat, saya paham di sini, saya kurang paham di sini, saya tidak paham di sini, saya paham di sini. Oh, itu penilaian diri, ya. Nilai diri Ibu Bapak sendiri secara jujur. Nah, nanti di situ diinformasikan Bapak Ibu yang kurang ada di sini, yang sedang ada di sini, yang sudah paham ada di sini. Nah, Ibu Bapak nanti baru masuk proses pembelajaran. Pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di dalamnya ada pengantar, ada belajar mandiri, ya, ada ruang kolaborasi, komunitas belajar. Bahkan nanti Ibu Bapak dalam belajar itu ada review pembelajaran. Review pembelajaran itu Ibu Bapak diberikan beberapa soal untuk melihat sejauh mana Ibu Bapak paham terkait pembelajaran tersebut. Ya, kemudian nanti di akhir refleksi. Kalau bidang studi, nanti bidang studi yang masuknya nih. Misalnya kalau saya IPA, jadi saya akan menilai diri saya terkait substansi keIPA-an saya. Ya, saya pahamnya di mana, saya sudah paham di mana, saya belum paham di mana, saya kurang di mana, saya sudah sangat paham di mana gitu. Itu nanti terpetakan tuh secara mandiri. Nah, dari situ saya mulai belajar mandiri untuk meningkatkan, merefresh pengetahuan saya. Nah, ini portalnya nih, Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak akan masuk ke guru belajar berbagi Kemdikbud.id, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Mas Bondan. Ini portalnya, jadi nanti Ibu Bapak akan sering-sering main ke sini, ya, sering-sering main ke sini, update Ibu Bapak di sini. Ini masuk ke seri belajar mandiri guru ASN P3K-nya, nanti masuk ke sini nih. Nah, yang bagian ini nanti Ibu Bapak masuk ke situ. Nanti proses pembelajarannya akan seperti ini, simpel saja, terlihatnya akan seperti ini. Ya, alur dan sebagainya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang diawali Ibu Bapak adalah penilaian diri. Ya, saya menilai diri saya seperti apa sih kompetensi saya gitu ya. Jujur terhadap diri saya. Saya punya kompetensinya sesuai dengan apa yang saya punya. Saya tampilkan di situ. Kemudian nanti saya akan mulai belajar. Pembelajaran 1 misalnya nih, metode ilmiah, materi dan perubahannya. Di dalamnya ada pengantarnya seperti apa. Bahan belajar di sini itu ada macam-macam. Bahan belajarnya itu kecil-kecil, ya. Nanti di situ diberikan video, diberikan semacam grafis, kemudian kasus, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan singkat. Kemudian di sini nanti Ibu Bapak akan mencoba bagaimana ruang kolaborasi itu berfungsi, membantu Ibu Bapak belajar. Bagaimana komunitas belajar itu nanti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Ibu Bapak. Kemudian bagaimana Ibu Bapak mencoba pembelajaran 1 saya ini sejauh mana sih saya sudah pahamnya, dicoba. Ya, nanti lanjut selesai masuk ke pembelajaran 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ada yang bertanya, Pak, di mana modulnya? Modul pembelajaran 1 misalnya ini ilmiah, materi dan perubahannya itu ada di bahan pembelajaran. Nanti di dalamnya itu step-stepnya ada, Ibu Bapak bisa download di situ. Download, keluar modulnya, baca. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sederhana, sedikit saja, mudah-mudahan memberikan apa ya istilahnya, memberikan tingkat curiosity-nya tinggi gitu. Saya pengen nih, saya mau nyoba, saya mau masuk, saya mau ketemu dengan teman-teman saya mau belajar dengan teman-teman saya, karena di sini tidak ada fasilitator yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.